Halo boy, selamat datang di channel Mr. Lukman. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari Jujutsu Kaisen episode 3. Are you ready? Let's check it out. Keesokan harinya, Itadori dan Fushiguro sedang menunggu anak kelas 1 ketiga yang akan menjadi murid di SMK Jujutsu. Itadori menanyakan kepada Fushiguro kenapa murid sekolah mereka hanya sedikit. Fushiguro pun menjawab kalau para Jujutsu itu adalah minoritas, karena tidak semua orang bisa melihat kutukan. Tidak lama, Gojo pun datang, dan tepat di depan mata Itadori dan Fushiguro terjadi keributan yang dimana seorang gadis yang menanyakan pendapat seorang pencari bakat bagaimana tentang dirinya kalau menjadi seorang model. Si pencari bakat pun tidak tertarik dan hendak meninggalkan garis tersebut. Namun si gadis tetap memaksa bagaimana pendapat si pencari bakat. Akhirnya Gojo pun memanggil gadis tersebut dan ternyata dia adalah anak ketiga yang akan menjadi siswa di SMK Jujutsu. Dia bernama Kugisaki Nobara. Fushiguro pun menanyakan kepada Gojo kemana tujuan mereka selanjutnya. Karena kedua murid baru mereka berasal dari kampung, Gojo pun berniat mengajak Itadori dan Nobara untuk berkeliling Tokyo. Itadori dan Nobara yang sangat kegirangan berdebat akan tempat pertama yang dikunjungi. Akhirnya Gojo pun mengumumkan bahwa tujuan pertama mereka adalah Roppongi. Ya, ternyata mereka tertipu oleh Gojo. Mereka dibawa ke sebuah bangunan yang di dalamnya penuh akan kutukan. Kutukan yang berasal dari rasa takut manusia akan kuburan besar yang ada di sekitar bangunan tersebut. Mereka berdua ditugaskan untuk membasmi kutukan yang ada di dalam gedung tersebut. Karena untuk mengalahkan kutukan harus dengan kutukan, sedangkan Itadori yang belum belajar jujutsu apapun, Gojo akhirnya memberikan Itadori sebuah senjata pembata iblis. Nobara dan Itadori langsung bergegas masuk, namun Gojo mengingatkan bahwa Itadori dilarang mengeluarkan Sukuna karena akan menyeret manusia yang ada di sekitar Itadori, dan Itadori pun mengerti. Nobara yang sangat tidak sabar untuk segera menyelesaikan misi ini akhirnya memerintahkan Itadori untuk berpencar dan menyisir seluruh bangunan gedung. Nobara yang langsung pergi meninggalkan Itadori dalam keadaan kesal. Tiba-tiba di belakang Itadori muncullah monster atau kutukan yang menyerang Itadori. Dengan sigap, Itadori berhasil memotong salah satu lengan dari kutukan tersebut. Dia dengan mudah mengalahkan kutukan tersebut. Meskipun Itadori adalah seorang anak SMA biasa, namun dia sama sekali tidak ragu membunuh makhluk yang mirip monster. Pun Itadori sebelumnya belum terbiasa dengan hal tersebut. Di satu sisi, Nobara yang berada di lantai lain sedang berbicara kepada sebuah boneka yang merupakan sebuah kutukan yang sedang menyamar. Tanpa ragu, Nobara langsung menyerang boneka tersebut dengan kekuatan kutukan milik Nobara. Dengan kekuatan kutukan milik Nobara, boneka tersebut akhirnya bisa dikalahkan. Ketika Nobara sangat bangga dengan kekuatannya, tiba-tiba muncul suara dari belakang tumpukan kardus. Dan ternyata suara tersebut berasal dari seorang anak. Nobara yang merasa kasihan akhirnya mengajak anak tersebut untuk keluar karena situasi sudah aman. Di belakang anak tersebut ada makhluk kutukan yang memiliki akal, di mana makhluk tersebut menyandra anak kecil yang hendak diselamatkan oleh Nobara. Nobara yang kaget karena kejadian tersebut disudutkan pada pilihan yang sulit, di mana nyawa yang menjadi taruhannya. Akhirnya Nobara pun menyerah dan melepaskan semua senjata miliknya dengan harapan kutukan tersebut akan melepaskan anak yang disandra. Namun perkiraan Nobara ternyata salah. Anak tersebut tidak dilepaskan dan akan dibunuh oleh makhluk kutukan tersebut. Tiba-tiba muncul Itadori dengan menghancurkan dinding di belakang makhluk kutukan tersebut dan berhasil menyelamatkan anak dengan memotong tangan dari makhluk kutukan tersebut. Makhluk tersebut yang hendak melarikan diri melompat dari gedung. Akhirnya bisa mati karena jurus andalan dari Nobara, yaitu boneka Jerami Gema, dan membuat jantung makhluk tersebut berhenti dan benda seperti duri keluar dari tubuhnya. Akhirnya Nobara dan Itadori berhasil membasmi kutukan di gedung tersebut. Ingatan masa lalu Nobara tentang seorang teman yang berasal dari Tokyo, yaitu bernama Saori, seorang anak yang lebih dewasa dari Nobara namun selalu baik kepada Nobara. Nobara sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Meskipun Saori adalah orang yang baik, namun Saori yang ternyata dijauhi oleh penduduk desa dengan alasan kalau penduduk kota itu selalu merendahkan penduduk desa. Akhirnya Saori pun diusir dan pindah kembali ke Tokyo. Sehingga tujuan utama Nobara untuk Tokyo adalah ingin kembali bertemu dengan Saori yang berada di Tokyo. Keluar dari cerita masa lalu Nobara, Itadori yang sedang berdebat dengan Nobara akhirnya menanyakan apa alasan Nobara untuk masuk SMK Jujutsu sehingga dia mau mempertaruhkan nyawanya.
Nobara pun menjelaskan kepada Itadori bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri hanya dengan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Alasan yang sama dengan Itadori. Nobara yang merasa terselamatkan dan akhirnya berterima kasih kepada Itadori. Namun Nobara tetap menyebalkan. Akhirnya anak yang diselamatkan pun dipulangkan ke rumahnya, dan Gojo pun mengucapkan selamat kepada Itadori dan Nobara atas keberhasilan mereka membasmi kutukan di tempat itu. Dan akhirnya mereka pulang dengan tertawa dan membuat mereka semakin akrab.